Keterpurukan tim nasional Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai menipiskan optimisme. Sintayong pun mengakui dirinya makin merasakan tekanan. Terkini Indonesia baru saja dikalahkan Jepang dengan skor 0-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November 2024. Hasil itu membuat Indonesia kini menjadi penghuni posisi buncit klasmen sementara grup C. Kekalahan ini membuat Indonesia kini menjadi satu-satunya tim dari grup C yang belum meraih kemenangan. Raihan 3 poin Garuda tentunya kalah dari Jepang dengan 13 poin, Australia, Arab Saudi, Cina sama-sama 6 poin, dan Bahrain dengan 5 poin. Memang dari awal kami menargetkan peringkat 3 atau 4. Secara realistis memang sangat sulit untuk lolos ke Piala Dunia, kata pelatih Timnas Indonesia Sintayong saat memberikan keterangan seusai laga kontra Jepang. Saya tidak bisa menjamin itu, tetapi saya tetap ingin mencoba. Memang ada tekanan karena posisi pelatih kepala selalu seperti itu, kata Sintayong. Pria asal Korea Selatan itu menyebut bahwa tekanan adalah bagian dari pekerjaannya. Ketika hasil yang diraih tim tidak sesuai harapan, suara-suara sumbang memang kerap bermunculan. Tidak sedikit juga yang meramaikan tagar STY out dari media sosial. Sang pelatih dianggap kurang cakap meramu taktik tim nasional Indonesia. Saya akan berusaha melawan tekanan itu dengan baik dan akan bersatu dengan pemain supaya bisa membawa tim nasional Indonesia finish di peringkat ketiga atau 4, ucap Sintayong. Sementara itu, media asal Amerika Serikat ESPN lempar sindiran kepada Sintayong usai timnas Indonesia kalah telak dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam ulasannya, ESPN menilai Sintayong harus banyak belajar dalam menangani tim nasional Indonesia. Melalui salah satu penulisnya, Gabriel Tan, pelatih timnas Indonesia Sintayong bahkan diingatkan untuk mengambil banyak pelajaran dari hasil pertandingan ini. Penulis ESPN menilai kekalahan ini sebagai hal yang wajar, mengingat Samurai Biru, julukan tim nasional Jepang, merupakan raksasa Asia. Terdapat perbedaan yang jauh soal kelas dan kualitas antara Jepang dan tim nasional Indonesia. Meskipun demikian, menghadapi tim yang boleh dibilang jauh lebih unggul dari pesaing lainnya saat ini, Indonesia dihadapkan pada kenyataan pahit mengenai perbedaan kualitas yang masih ada di antara mereka dan yang terbaik, tulis Gabriel Tan dalam artikelnya dikutip pada Sabtu 16 November 2024. Itu adalah hasil yang sudah bisa ditebak, terutama mengingat Jepang telah mencetak 39 gol hanya dalam 10 pertandingan sebelum pertandingan hari Jumat, dan tentu saja tidak ada yang perlu malu dalam kekalahan tersebut, sambung tulisan tersebut. Walau demikian, Gabriel menilai kekalahan telak ini harus menjadi pelajaran berharga bagi Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu diminta untuk mengatasi kesenjangan kualitas dari tim lain jika masih berharap lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan ini tentu saja menyakitkan, tetapi seharusnya menjadi kesempatan bagi pelatih Indonesia Sintayong untuk memberi pelajaran kepada anak didiknya tentang kesenjangan kelas yang masih harus mereka atasi, tulis Gabriel. Salah satunya adalah perihal detail kecil yang mempengaruhi permainan dalam sepak bola. 4 gol yang bersarang ke gawang Marten Pas bisa dibilang buah dari detail kecil yang kurang diperhatikan. Mungkin mereka akan belajar, bahkan melawan lawan yang berkualitas tinggi. Perbedaannya terletak pada detail-detail kecil, sambung tulisan itu. Dalam ulasannya, ESPN menyebut skuad Garuda yang tampil percaya diri berhasil menciptakan banyak peluang pada awal pertandingan.
Namun, mereka akhirnya diberi pelajaran lewat 4 gol dari Justin Hubner, gol bunuh diri di menit 35, Takumi Minamino menit 40, Hidemasa Morita pada menit ke-49, dan Yukinari Sugawara pada menit ke-69. Sementara itu, timnas Indonesia akan kembali menjamu tim tamu di lanjutan grup C putaran ketiga. Mereka akan kembali berhadapan dengan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa, 19 November 2024. Lalu bagaimana skenario poin jika Indonesia menang, seri, atau kalah saat menghadapi Arab Saudi? Diketahui pada laga ini timnas Indonesia tidak boleh melewatkan kesempatan meraih kemenangan usai dibekuk Jepang dengan skor telak 0-4. Skuad Garuda membutuhkan poin demi menjaga asa melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun apa jadinya jika hanya meraih hasil imbang atau kalah? Dua skema ini tentu membuat skuad Garuda dalam posisi sulit, karena dipastikan gagal mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Selain itu, dari 5 laga yang sudah dijalani, tim besutan Sintayong baru mampu mengoleksi 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Lantas, bagaimana hitung-hitungan peluang tim nasional Indonesia jika imbang atau kalah melawan Arab Saudi di laga nanti? 1 poin bisa didapat tim nasional Indonesia jika mampu menahan imbang Arab Saudi. Tetapi posisi skuad Garuda di klasmen tidak akan berubah. Koleksi 4 poin tetap membawa Indonesia duduk di dasar klasmen dan hanya bisa melihat para pesaing berjibaku merebut poin tambahan. Praktis, peluang tim nasional Indonesia lolos ke putaran selanjutnya semakin menipis karena hanya menyisakan 4 pertandingan. 4 laga dengan rincian 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Indonesia masih harus melakoni lawatan ke Australia dan Jepang. Dengan berharap 2 laga kandang melawan Bahrain dan Cina bisa memberikan koleksi 6 poin alias mampu memenangi laga. Sementara harapan untuk bisa mencuri poin di kandang Australia dan tidak banyak kebobolan saat melawan ke negeri Sakura. Asumsinya Indonesia mampu mengoleksi 11 poin di klasmen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika kalah dari Arab Saudi, maka Indonesia akan tertahan di dasar klasmen dengan hanya koleksi 3 poin saja. Dengan skema yang sama seperti di atas, Indonesia diprediksi hanya mampu mengoleksi 10 poin di klasmen akhir kualifikasi putaran ketiga. Lantas, bagaimana peluang skuad Garuda untuk bisa lolos? Tentu, hal ini masih harus menunggu hasil akhir pertandingan lain. Dengan berharap Bahrain dan Cina semakin terjungkal di laga selanjutnya, harapan Indonesia mampu mengakhiri putaran ketiga di peringkat keempat.